Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang usability testing aplikasi Google Meet dengan menggunakan metode post-study system usability questionnaire. Sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu dari sebelah kiri. Nama saya Khidir Afwan Amnabar dengan NIM saya 230202014. Saya Muhammad Rifandi, NIM 230102019. Saya Muhammad Rifai dengan NPM 230202016. Kami dari angkatan 2023-2024 dengan dosen pengampu Pak Lutfi Syafirullah STMko. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode usability. Istilah usability mulai digunakan secara umum pada awal 1980-an. Istilah yang biasa digunakan pada waktu itu adalah user friendly, apa-apa inilah, nggak tahu lah. Dan ease of use, dan telah diganti oleh ability. Dalam kalangan profesional dan teknis, usability sendiri diambil dari kata usable yang berarti tingkatan kualitas dari sistem yang mudah digunakan, mudah dipelajari, dan mendorong pengguna untuk menggunakan suatu sistem sebagai alat bantu untuk menyelesaikan tugas dan meminimalkan kesalahan penggunaan dan memberi manfaat kepuasan kepada pengguna. Terus perusahaan Google Meet berasal dari negara Amerika Serikat, lebih tepatnya dikembangkan oleh perusahaan raksasa teknologi Google. Lalu Google Meet diluncurkan pada bulan Maret tahun 2017 sebagai aplikasi konferensi video untuk maksimal 30 orang dan didefinisikan sebagai versi Hangouts yang ramah perusahaan. Lalu interface aplikasi Google Meet. Tampilan antarmuka Google Meet bisa berbeda semua tergantung perangkatnya yang Anda gunakan, yaitu desktop, tablet, atau smartphone. Lalu lanjut menjelaskan tentang PSSQ atau Post Study System Usability Questionnaire. Itu adalah sebuah metode yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu sistem setelah mereka berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Dalam konteks aplikasi video konferensi seperti Google Meet, PSSQ dapat digunakan untuk mengukur seberapa mudah dan menyenangkan pengguna dalam menggunakan berbagai fitur yang ada, mulai dari bergabung ke dalam rapat hingga berbagi layar. Teori dasar dalam PSSQ. PSSQ berakar pada teori-teori psikologi kognitif yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi. Konsep utama PSSQ adalah bahwa kepuasan pengguna dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kegunaan sistem atau sistem usefulness, lalu kualitas informasi atau information quality, yang terakhir kualitas antarmuka atau interface quality. Konsep PSSQ dalam konteks Google Meet. Dalam konteks Google Meet, PSSQ dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek berikut. Pertama, kemudahan bergantung dalam rapat. Lalu kualitas audio dan video, fitur-fitur tambahan, dan terakhir keseluruhan pengalaman. Tahapan-tahapan perhitungan PSSQ pada Google Meet. 1. Desain questionnaire. 2. Pengumpulan data. 3. Scoring. 4. Analisis data. Mungkin cukup penjelasan tentang PSSQ. Baik, kemudian kita lanjut lagi dengan metodenya. Tadi kita lihat sekarang hasil dari PSSQ sendiri yang kita peroleh untuk Google Meet sendiri. Di sini kita akan menggunakan default bawaan dari PSSQ-nya yaitu 16 soal. Di sini kita mengambil dari dua profesi, dua kategori, baik dari siswa atau mahasiswa ataupun masyarakat umum, semuanya kita tanyakan. Terus kemudian di sini penilaian PSSQ, tadi kan ada 16 soal. Semakin kecil nilainya maka semakin baik penilaiannya juga. Ada A, B, C, D, E sampai yang PE, itu ada penilaiannya. Terus juga berarti di sini
tiga kategori tadi, ada usefulness system, ada 6 soal, terus kemudian ada information quality, ada 6 soal juga, kemudian juga ada interface quality, juga ada 4 soal. Nah, terus selanjutnya kita ngambil rata-rata dari semua soalnya itu, dari semua kategori tadi, usefulness system mendapatkan poin 2,897. Nah, ini berarti mendapatkan hasil yang baik karena dia masih di bawah nilai 3. Masih di bawah kategori C atau rata-rata. Kemudian untuk informasi kualitasnya juga lumayan baik, bisa diterima oleh semua orang, bisa diterima oleh masyarakat umum maupun mahasiswa. Kemudian juga kualitas antarmukanya juga sama, bisa diterima oleh masyarakat umum maupun mahasiswa. Untuk overall hasilnya dari tadi manfaatnya, kemudian kualitas informasinya, kualitas antarmukanya, Google Meet mendapatkan skor 2,782 yang berarti hasilnya sangat baik. Bisa digunakan, bisa diterima oleh semua kalangan, baik dari mahasiswa maupun masyarakat umum. Di sini kami akan menjelaskan saran yang kami rangkum dari tim kami, yaitu yang pertama dari Google Meet-nya. Saran kami adalah peningkatan kualitas video dan audio. Nah, kami butuh itu, kemudian fitur pengolahan peserta yang lebih baik lagi, seperti aplikasi meeting yang lainnya. Terus kemudian juga yang paling penting adalah dukungan multibahasa, khusus bagi mungkin pelajar-pelajar yang di luar negeri atau apa. Ini sangat penting, seperti penerjemah real time dari suara ataupun menggunakan caption atau teks otomatis. Kemudian saran untuk peningkatan metode PSSQ-nya sendiri adalah lebih ditingkatkan lagi struktur pertanyaannya, kemudian juga membuat skala penilaian yang lebih detail lagi, terus juga harusnya biar lebih efektif lagi pengumpulan data yang lebih luas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kami masalah PSSQ tentang Google Meet, usability testing Google Meet menggunakan metode PSSQ atau Post Study Usability Questionnaire. Oke, sekian dari kelompok 7. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A story that I'll never tell, 'cause our world just didn't collide. You had your